Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan topik-topik rangkuman materi pengantar sosiolinguistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Fitriani Zebua, NIM 200161130, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Randus Ermawati Arif, MPD. Pada pertemuan pertama, pada sosiolinguistik ini kita membahas kontrak dan orientasi perkuliahan, yaitu 1. Tujuan mata kuliahnya, 2. Materi mata kuliah, 3. Strategi perkuliahan, 4. Sumber belajar, 5. Evaluasi perkuliahan, 6. Tugas dan tagihan mata kuliah, serta 7. Kontrak perkuliahan. Pada pertemuan kedua, konsep linguistik dan sosiolinguistik. 1. Hakikat linguistik. Di sini hakikat linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Menurut Abdul Child, linguistik merupakan ilmu bahasa dan menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya bahasa. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik merupakan ilmu antara disiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dikatakan sebagai linguistik terapan karena dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pertemuan ketiga, hubungan antara bahasa dan masyarakat. Pengertian bahasa dan masyarakat mengartikan bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dan tutur. Bahasa merupakan wahana komunikasi dalam masyarakat dan tutur adalah penggunaan wahana itu oleh seseorang pada suatu kejadian tertentu. Masyarakat tutur. Menurut Abdul Syukur Ibrahim, masyarakat tutur adalah kelompok manusia yang ditandai oleh interaksi reguler dan sering dengan menggunakan isyarat-isyarat verbal dan terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Pada pertemuan keempat, ada kontak bahasa dan diglosa. Hakikat kontak bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar masyarakat yang menjadikan ciri identitas suatu bangsa. Seiring berkembangnya kehidupan, masyarakat Indonesia telah berkembang menjadi beragam suku yang artinya bahasa yang digunakan oleh masyarakat antar suku pun berbeda. Karena hal itulah bisa terjadi peristiwa kontak bahasa. Menurut Thomason 2001 mengungkapkan bahwa kontak bahasa merupakan peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan pada waktu yang sama. Dampak kontak bahasa. 1. Bilingualisme. Bilingualisme mengacu pada keadaan di mana masyarakat memakai dua bahasa atau lebih. 2. Diglosa. Diglosa adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsi antara variasi-variasi bahasa atau bahasa yang ada di masyarakat. 3. Alih kode. Alih kode merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasi. 4. Campur kode. Campur bahasa merupakan penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. 5. Interferensi. Interferensi merupakan penyimpangan norma bahasa masing-masing yang terjadi di dalam tuturan dwi bahasa sebagai akibat dari pengenalan lebih satu bahasa. Integrasi. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dari bahasa asing dipakai dan dianggap. 7. Konvergensi. Jika sebuah kata sudah ada di tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui dan dikonvergen into the now language. Hakikat diglosa. Ferguson menyatakan bahwa diglosa adalah suatu keadaan masyarakat. Terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Ferguson menjelaskan diglosa dengan mengetengahkan 9 topik yaitu 1. Fungsi, 2. Prestige, 3. Warisan kesusastraan, 4. Pemerolehan, 5. Standarisasi, 6. Stabilitas, 7. Gramatika, 8. Leksikon, dan 9. Fonologi. Pada pertemuan kelima ada kedewibahasaan. Hakikat kedewibahasaan.
Istilah kedewibahasaan menurut Child merupakan hal yang berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Kedewibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Ini sesuai dengan pendapat Wainwright yang menyatakan bahwa kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai sesuai bergantian, sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain, sehingga dapat menimbulkan kedewibahasaan. 2. Keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kedewibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedewibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak bahasa. 3. Tingkat kedewibahasaan. Kedewibahasaan dibedakan berdasarkan tingkat yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kedewibahasaan koordinatif, kedewibahasaan subordinatif, dan kedewibahasaan kemajemukan. 4. Pengukuran kedewibahasaan. Mengemukakan agar dalam pengukuran kedewibahasaan seseorang dilakukan melalui kemampuan berbahasa dengan menggunakan indikator tataran kebahasaan. 5. Efek kedewibahasaan. Adanya kedewibahasaan dalam masyarakat mempengaruhi pada model pengajaran yang diberikan, bergantung dari politik dan kebijakan bahasa yang ingin diterapkan suatu negara. Adapun berbagai model pengajaran atau pendidikan yang timbul akibat adanya pengaruh kedewibahasaan antara lain, model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya, yaitu pendekatan submersion. 2. Program dwibahasa transisional. B. Model pendekatan yang mengarah pada diversifikasi budaya. 1. Program maintenance, dan 2. Program immersion. Pada pertemuan ke-6 ada kedewibahasaan atau lanjutan dari kedewibahasaan pada pertemuan ke-5, yaitu menjelaskan keterkaitan antara kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa yaitu kedewibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. 2. Menjelaskan pengukuran tingkat kedewibahasaan secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam memberikan desain teknik pengukuran kedewibahasaan dengan cara kuantitatif, yaitu menghitung jumlah tanggapan terhadap rangsangan B1, menghitung jumlah tanggapan dalam rangsangan dalam B2 terhadap B1, C. Menghitung perbedaan antara B1 dan B2, D. Menghitung jumlah tanggapan dalam B1 terhadap rangsangan B1, E. Menghitung jumlah tanggapan dalam B2 terhadap rangsangan dalam B2, F. Menghitung tanggapan dalam B2 terhadap rangsangan dalam B1, G. Menghitung jumlah tanggapan dalam B1 terhadap rangsangan dalam B2, H. Menghitung tanggapan terjemahan terhadap rangsangan dalam B2, I. Menyatakan hasil dalam bentuk presentasi, dan J. Menghitung tanggapan dua bahasa terhadap rangsangan B1 dan B2 jika memungkinkan. Cara mengukur kedewibahasaan. Robert Lado mengemukakan agar dalam pengukuran kedewibahasaan seseorang dilakukan melalui kemampuan berbahasa dengan menggunakan indikator tataran kebahasaan. Kelly menyarankan agar kedewibahasaan seseorang diukur dengan cara mendeskripsikan kemampuan seseorang dari masing-masing bahasa dengan menggunakan indikator elemen kebahasaan, kemudian dikorelasikan untuk menentukan keterampilan bahasa. Menurut Lambert, mengajukan teknik pengukuran kedewibahasaan dengan mengungkapkan dominasi bahasa, artinya bahasa mana dari kedua bahasa itu yang dominan. Menurut Meek, memberikan teknik pengukuran kedewibahasaan dengan menggunakan teks keterampilan berbahasa pada masing-masing bahasa. Menjelaskan kedewibahasaan secara sosiologis dan psikologis beserta contohnya. Secara sosiologis, melihat adanya konteks institusional tertentu yang terkait dengan dwibahasa yang terdiri dari dominan formal dan dominan informal. Contohnya, apabila penutur berbicara di rumah dengan anggota keluarganya mengenai sebuah topik, maka penutur itu dikatakan berada pada rumah keluarga. Secara psikologis, lebih berorientasi pada individu seperti motivasi individu daripada berorientasi pada masyarakat. Contohnya, ketika seorang Amerika kulit hitam yang berbicara dengan orang berkulit putih dengan menggunakan bahasa Inggris, dialek hitam untuk melanjutkan jati dirinya.
4. Menjelaskan pendekatan dalam pendidikan kedewibahasaan. Pendekatan sosiologi berkaitan dengan analisis ranah atau dominan. Pendekatan psikologi sosial yaitu lebih tertarik pada progres psikologis manusia daripada kategori dalam masyarakat luas. Pendekatan antropologi yaitu pilihan bahasa bertema dengan perilaku yang mengungkapkan nilai-nilai sosial dan budaya. Yang kelima, berdasarkan kasus jawaban pertanyaan yang ada pada pertemuan kelima, yaitu identifikasi mana yang alih kode dan campur kode dari uraian kasus. Menurut saya, seorang penutur bahasa Indonesia berbicara sebagai perwakilan aktivitas dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Pembicaraan tersebut mengungkapkan beberapa diksi atau kosakata bahasa daerah, bahasa Jawa, dan sebagaimana kosakata bahasa Inggris merupakan campur kode. Setelah orasi berakhir, pembicaraan tersebut diwawancari oleh media asing pewawancara menggunakan bahasa Inggris. Pembicara yang juga sebagai seorang akademis langsung menjawab dengan bahasa Inggris juga. Di saat wawancara berlangsung juga ada media lokal dan memberikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia. B. Sertakan alasan hasil identifikasi saudara pada poin A. Saya katakan campur kode karena penutur memberikan orasi menggunakan dua bahasa atau lebih sepanjang orasinya. Saya katakan alih kode karena penutur atau pembicara melakukan peralihan pemakaian bahasa. C. Menjelaskan apa yang dipahami tentang alih kode dan campur kode dari kasus yang telah terjadi. Alih kode peristiwa peralihan dari satu kode ke kode lainnya. Alih kode adalah penggunaan dua ragam atau variasi kode bahasa dalam percakapan yang sama. Campur kode yaitu terjadi ketika dua penutur menggunakan dua bahasa yang berbeda dalam satu ujaran biarpun tidak ada perubahan situasi. Pada pertemuan ke-7 ada intervensi dan integritas bahasa. Pengertian interferensi. Kata interferensi berasal dari bahasa Inggris inference yang berarti gangguan. Lado mengungkapkan bahwa interferensi adalah kesulitan yang timbul dalam proses penugasan bahasa kedua dalam hal bunyi. Kata atau konstruksi lainnya misalnya frase dan kalimat sebab akibat, perbedaan kebiasaan mengenal individu terhadap bahasa pertama. Berdasarkan pandangan pakar mengenai interferensi dapat disimpulkan 6 hal. Pertama, interferensi adalah pengaruh penguasaan bahasa yang dikenal atau dikuasai oleh seorang dwibahasawan sehingga unsur-unsur bahasa yang telah dikuasai itu muncul atau digunakan ketika dwibahasa menggunakan bahasa lain. Kedua, interferensi mengungkapkan bahasa tulis dan lisan. Ketiga, interferensi dapat terjadi pada tataran bunyi, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Keempat, interferensi hanya dilakukan oleh dwibahasawan yang tidak memiliki penguasaan yang berimbang terhadap bahasa-bahasa yang dikenal atau dikuasainya itu. Kelima, interferensi berlangsung pada tingkat ambang dan tidak sabar. Serta keenam, peristiwa atau tindakan interferensi dapat diminimaliskan atau justru dapat dihilangkan jika dwibahasa memiliki penguasaan bahasa secara berimbang. B. Tataran interferensi. Interferensi dapat terjadi pada semua komponen kebahasaan yaitu bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantik. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan konsep tentang anakes dilatar belakangi oleh psikologis kognitivistis. Untuk memperjelas hal itu, berikut pandangan para penganjur psikologis behavioral. Menurut Thorndike, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Menurut Pavlov, tingkah laku terhadap dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul dan pemancing tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologis mentalistik. Tarigan dan Sulistaningsih menyatakan bahwa pengklasifikasian kesalahan dalam anakes tergantung
atas 5 sudut. 1. Kesalahan berbahasa dapat dipindah-pindah berdasarkan tataran linguistik, misalnya fonetik atau fonologi. 2. Kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan bahasa atau keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 3. Kesalahan berbahasa berdasarkan jenis bahasa yang digunakan, misalnya bahasa lisan dan tulis. 4. Kesalahan berbahasa berdasarkan penyebab kesalahan berbahasa, misalnya apakah kesalahan itu disebabkan oleh pelaksanaan pengajaran yang kurang sempurna atau oleh interferensi. 5. Kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi yang terjadi kesalahan. Integrasi bahasa. Sama halnya dengan permasalahan kebudayaan, karena bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, dalam bahasa pun berkembang peristiwa yang disebut integrasi bahasa. Integrasi bahasa yang juga merupakan akibat dari kontak bahasa maupun kontak budaya. Oleh sebab itu, pemahaman tentang konsep integrasi bahasa yang sangat tergantung pada pemahaman terhadap kontak bahasa dan kontak budaya. Pada pertemuan ke-8, ada interferensi dan integritas bahasa, merupakan lanjutan dari pertemuan ke-7. Pengertian interferensi mengungkapkan bahwa interferensi adalah kesulitan yang timbul dan proses penguasaan bahasa kedua dalam hal bunyi, kata, konstruksi lainnya, misalnya frase dan kalimat, sebagai akibat perbedaan kebiasaan pengenalan individu terhadap bahasa pertama. Tataran interferensi. Interferensi dapat terjadi pada semua komponen kebahasaan, yaitu bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantik. C. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Berdasarkan pandangan para pakar, kaum linguis struktural yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral mengembangkan teori linguistik pedagogis. Linguistik terapan tersebut adalah analogis kontrastif. D. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologis mentalistik. Implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologis mentalistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni mempelajari tentang analisis kesalahan berbahasa, yang dimana dalam pandangan psikologis mentalistik, interferensi dalam bahasa bukan disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu atau bahasa pertama saat seseorang bahasa lain. Integrasi bahasa. Implikasi integrasi bahasa dalam pembelajaran bahasa yakni mempelajari proses penggunaan unsur-unsur pada bahasa lain dalam bahasa tertentu yang sudah dianggap sebagai unsur sah. Pada pertemuan ke-10 ada variasi bahasa. Variasi bahasa adalah pemakaian bahasa selalu berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, berbahasa selalu dipengaruhi masyarakat pemakainya. Pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh situasi dalam konteks sosialnya. Hal ini menyebabkan timbulnya keanekaragaman bentuk bahasa dalam masyarakat. B. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. C. Langgam bahasa. Langgam menurut KBBI adalah adat atau kebiasaan. Contoh langgam, orang yang di daerah itu kalau berkata dengan suara keras tetapi hatinya baik dan suka berterus terang. D. Laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan hanya pada suatu konteks atau bidang pemakaian tertentu. Bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Sumber pencetus bahasa, pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penutur yang tidak homogen. Kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Variasi bahasa dalam linguistik umum. Dalam kajian ini, variasi dalam bahasa dikaji menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah variasi internal. Variasi ini adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor dalam bahasa itu sendiri. Yang kedua adalah variasi eksternal, yaitu variasi ini adalah variasi yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar sistem bahasa itu sendiri. Dua kajian variasi bahasa. Kajian sosiolinguistik adalah penguasaan bahasa. Dalam hal ini, kajian sosiolinguistik mencangkup sosiolek dan fungsiolek. Kajian dialektologi. Kajian lain dari manifestasi variasi bahasa adalah dialektologi. Dalam pemetaan variasi dialek dari bahasa yang dipergunakan konsep isagios, yaitu garis yang menghubungkan dua tempat yang menunjukkan ciri atau unsur yang berbeda.
Kajian historis komparatif, yaitu dikaji dalam kajian historis komparatif yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda dan oleh karena itu dengan metode yang berbeda. Pengklasifikasian variasi bahasa, yaitu ada variasi bahasa berdasarkan tempat, variasi bahasa berdasarkan waktu, variasi bahasa berdasarkan pemakaian atau penutur, variasi bahasa berdasarkan pemakaian fungsinya, variasi bahasa berdasarkan situasi, serta yang terakhir variasi bahasa berdasarkan status. Pada pertemuan ke-11 ada lanjutan dari variasi bahasa. Implikasi konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau variasi dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksi. Seorang siswa menggunakan kata aku dan saya dalam kehidupan sehari-hari merupakan implikasinya. Kata yang digunakan dalam berkomunikasi dalam kelompok sosial yang tidak formal, sementara kata saya digunakan dalam komunikasi formal seperti di sekolah ketika proses pembelajaran, terkhusus pembelajaran bahasa Indonesia. Ragam implikasinya, seorang siswa mampu membedakan cara berbicara berdasarkan situasi dan kondisi, serta dengan siapa ia sedang berbicara. Langgam implikasinya, seorang siswa akan bertutur dalam proses pembelajaran secara tanpa sadar mengikuti cara bertuturnya sehari-hari. Laras implikasinya, seorang siswa yang mampu menyesuaikan bahasa yang digunakannya dengan kebutuhannya baik secara ilmiah, hukum, dan yang lainnya. Bahasa implikasinya, setiap orang pasti menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, begitu juga dengan setiap orang. Contohnya, individu berkomunikasi dengan teman-temannya menggunakan bahasa Jawa meskipun sedang pelajaran bahasa Indonesia. Namun hal itu dapat diterima karena mereka semua berinteraksi dengan bahasa Jawa. Implikasi kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Kajian variasi dalam linguistik umum, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mengalami proses yang lamban seiring berjalannya waktu. Kajian historis komparatif. Siswa suatu sekolah tentunya berasal dari daerah yang berbeda-beda, oleh karena itu bahasa yang digunakan juga berbeda. Kajian dialektologi. Dua orang siswa yang berasal dari daerah yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika proses pembelajaran bahasa Indonesia, mereka menggunakan dialek yang berbeda sesuai dengan ciri dan unsur dialeknya yang masing-masing. D. Kajian sosiolinguistik. Siswa pada suatu sekolah menggunakan bahasa yang berbeda-beda di lingkungan sekolahnya berdasarkan situasi sosial dan fungsi sosial yang harus dipenuhinya. 3. Implikasi pengklasifikasian variasi bahasa. Ada variasi bahasa dari segi penutur. Sebagai seorang siswa atau pelajar, kita tentu memahami apa-apa saja yang kita ketahui ketika bertutur. 2. Variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosial. Seorang preman yang sedang duduk-duduk melontarkan kata-kata yang tidak senonoh bahkan terkesan kurang ajar kepada seorang perempuan yang lewat di depannya. Bahasa yang dilontarkan preman tersebut merupakan variasi vulgar yang biasa digunakan oleh mereka yang kurang terpelajar. Cek variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Seorang siswa yang sedang belajar bahasa Indonesia diminta untuk menulis sebuah cerpen oleh gurunya. Hal itu dikarenakan ia menulis sebuah karya sastra. Variasi bahasa dari segi keformalan, yaitu contohnya, Benny adalah seorang siswa kelas 10 SMA. Ia diminta gurunya untuk menjadi MC sebuah acara di sekolahnya. Namun ketika berada di belakang panggung dan berbincang dengan temannya, ia menggunakan ragam bahasa santai dan akrab. Variasi dari segi. Ayu dan Lestri mengikuti lomba dalam acara memperingati bulan bahasa. Ayu mengikuti lomba menulis cerpen, sementara Lestri mengikuti lomba baca puisi. Dalam hal ini, Ayu menggunakan ragam bahasa tulis, sementara Lestri menggunakan ragam bahasa lisan. Pada pertemuan ke-12, ada sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa. Sikap bahasa pada umumnya dianggap sebagai perilaku memakai bahasa terhadap bahasa. Jadi yang sangat penting adalah pertanyaan tentang bagaimana sikap bahasa atau ragam bahasa yang berbeda menggambarkan pandangan orang dalam ciri sosial yang berbeda. Penggambaran pandangan yang demikian memainkan peranan dalam komunikasi intrakelompok dan antar kelompok. Penggolongan sikap bahasa. Sikap bahasa itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sikap terhadap bahasa dan sikap bahasa. Jenis-jenis sikap bahasa.
Ada dua jenis sikap bahasa, yaitu sikap positif, yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasa, dan sikap negatif yaitu ketidakadanya gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya. Pemilihan bahasa. Menurut Fasol, hal yang mungkin terbayang bila kita memikirkan bahasa adalah bahasa keseluruhan, di mana kita membayangkan seorang dalam masyarakat bilingual atau multilingual berbicara dua bahasa atau lebih dan harus memilih mana yang harus digunakan. Pembakuan bahasa. Pembakuan atau perstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Masalah kewajaran terkait dengan berbagai aspek dalam berbahasa, misalnya aspek meliputi situasi, tempat, mitra bicara, alat, status penuturnya, waktu, dan lainnya. Pada pertemuan ke-13 ada lanjutan dari pertemuan ke-12, yaitu sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Kajian ilmu bahasa atau linguistik dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil kajian sebelumnya karena ketidaktuntasan dalam menyusun deskripsi bahasa. Kajian bahasa merupakan telaah ilmiah yang mengenai bahasa yang bersifat deskriptif, sedangkan tata bahasa baku merupakan telaah mengenai bahasa bersifat preskriptif. Tata bahasa baku berisi kaidah-kaidah pemakaian bahasa yang dianggap sebagai bahasa baku. Penentu kaidah kebahasaan tersebut didasarkan pada pengertian kebudayaan yang dianut oleh bangsa yang memakai bahasa itu. Pembakuan bahasa. Pembakuan atau standarisasi adalah suatu proses yang berlangsung secara bertahap. Tidak sekali terjadi. Pembakuan adalah suatu sikap atau attitude masyarakat terhadap satu ragam bahasa, dan dari psikologi kita mengetahui bahwa sikap masyarakat akan selalu berproses tidak sebentar. Pada proses standarisasi ada 4 tahap yang perlu dilalui. 1. Pemilihan, 2. Kodifikasi, 3. Penjabaran fungsi, dan 4. Persetujuan. Pada pertemuan terakhir pada materi sosiolinguistik, ada pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik, latar belakang perkembangan metode audiolingual. Sebelum Perang Dunia Kedua, pengajaran atau selanjutnya disebut pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode tata bahasa terjemahan atau grammar translation dan metode lingual direct method yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin yang di daratan Eropa. Pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audio lingual. Metode ini dikenal dengan berbagai nama, antara lain oral method, new cue audio lingual, habit chart, functional skill strategy, dan nama audio lingual method pertama diperkenalkan oleh Brooks. Landasan teori kebahasaan metode audio lingual adalah aliran linguistik struktural berkembang pesat pada tahun 1930-an setelah perhatian linguistik terhadap tata bahasa tradisional menyusut. Pandangan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beralih mentalistik. Psikologis behavioral mendapatkan tantangan keras dan penganjur psikologis mentalistik atau kognitivistis. Keberatan utama penganjur psikologis mentalistik adalah teori-teori behavioral bersifat mekanis pada kondisi psikis manusia, dan perkembangan tidak akan pernah menyerupai peralatan mekanis. Pendekatan komunikatif didasarkan atas kenyataan bahasa fungsi utama. Bahasa adalah alat komunikasi antara seseorang dengan orang lain maupun komunikasi batin yang berlangsung dalam diri seseorang. Prosedur penggunaan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa yaitu 1. Penyajian dialog singkat, 2. Pelatihan lisan, 3. Tanya jawab, 4. Pengkajian, 5. Penarikan kesimpulan, 6. Aktivitas interpretatif, 7. Aktivitas produktif lisan, 8. Pemberian tugas tertulis, 9. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara lisan. Nuansa sosiolinguistik dalam penerapan pendekatan komunikatif. Secara teoritis, kompetensi komunikatif mempunyai 4 komponen, yaitu komponen gramatikal, komponen sosiolinguistik, 3 komponen wacana, dan 4 komponen strategi. Baik,
Demikian presentasi saya mengenai rangkuman topik-topik sosiolinguistik dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.